Cina membantah keras tuduhan Uni Eropa yang menyebut Beijing melatih personil militer Rusia untuk bertempur di Ukraina. Pemerintah Cina menyebut klaim tersebut sebagai fitnah yang tidak memiliki dasar fakta. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina pada Selasa 16 Juni 2026 menanggapi pernyataan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas. Yang sehari sebelumnya mengatakan bahwa blog tersebut telah memverifikasi laporan mengenai keterlibatan militer Cina dalam pelatihan pasukan Rusia. Tuduhan terbaru ini kembali menyoroti hubungan erat antara Beijing dan Moskow. Di tengah perang yang telah berlangsung sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Sejak awal konflik, Cina berupaya menampilkan diri sebagai pihak netral. Namun, negara-negara Barat dan sekutu Ukraina berulang kali menuduh Beijing diam-diam membantu Rusia. Baik secara ekonomi maupun melalui dukungan lain yang tidak diungkapkan secara terbuka. Kallas pada Senin 15 Juni 2026 menyatakan Uni Eropa kini telah memverifikasi laporan bahwa militer Cina melatih personil militer Rusia untuk bertempur di Ukraina. Ia bahkan menyebut Beijing sebagai fasilitator utama yang memungkinkan perang tersebut terus berlangsung. Perdamaian yang dicanangkan oleh Amerika Serikat dan Iran tampaknya belum cukup kuat untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah.
Alih-alih melunak, kesepakatan damai kedua negara tersebut justru direspons dengan sikap keras oleh Israel. Meski Washington dan Teheran sudah ketok palu untuk menghentikan permusuhan di sejumlah front konflik termasuk Lebanon dan Gaza Palestina. Namun, Israel menegaskan tidak akan menarik pasukannya dari wilayah-wilayah yang selama ini menjadi zona operasi militer mereka. Melalui Menteri Pertahanan Israel Katz, pemerintah Israel menyatakan bahwa pasukan negaranya akan tetap bertahan di Lebanon Selatan, Gaza, dan Suriah. Langkah ini diambil demi menjaga kepentingan keamanan nasional mereka. Menurut Katz, keberadaan militer Israel di kawasan tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk melindungi perbatasan sekaligus mencegah ancaman dari kelompok bersenjata. Ia menjelaskan bahwa pemerintah di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memiliki kebijakan yang sangat jelas terkait keberadaan pasukan IDF di wilayah-wilayah konflik tersebut. Tak hanya sekedar bertahan, Katz juga menambahkan bahwa wilayah zona keamanan tersebut akan dibersihkan dari penduduk lokal dan infrastruktur milik kelompok bersenjata akan diratakan dengan tanah. Bagi pihak Israel, mempertahankan wilayah dan menjaga zona keamanan adalah salah satu pencapaian terbesar militer mereka selama perang berlangsung. Hal inilah yang mendasari penolakan keras Israel untuk angkat kaki dari Lebanon. Katz juga membeberkan bahwa sikap tegas ini sudah disampaikan langsung oleh Netanyahu kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain mempertegas posisi pasukannya di Lebanon, ia melemparkan peringatan keras kepada Iran agar tidak mencoba-coba menyerang Israel sebagai respons atas operasi militer mereka di Lebanon. Katz lalu menutup pernyataannya dengan ancaman terbuka bahwa Israel tidak akan ragu melakukan serangan balasan yang jauh lebih masif jika Teheran berani mengusik mereka. Adapun sikap keras Tel Aviv ini jelas menjadi batu sandungan baru yang berpotensi menghambat implementasi kesepakatan damai yang sedang disusun Amerika Serikat dan Iran. Di tengah harapan publik akan terciptanya stabilitas baru, keputusan Israel ini menjadi bukti nyata bahwa jalan menuju perdamaian di Timur Tengah masih sangat panjang dan berliku.
Kapal perang Rusia Admiral Grigorovich melepaskan tembakan peringatan di Selat Inggris setelah sebuah kapal pesiar berbendera Inggris dinilai berlayar terlalu dekat dengan jalurnya. Moskow menyebut langkah itu diambil setelah berbagai upaya peringatan tidak mendapat respon. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, insiden terjadi saat Admiral Grigorovich berlayar di perairan internasional antara Isle of Wight dan Normandy pada Selasa siang. Awak kapal sempat mencoba menghubungi kapal pesiar Bright Future melalui radio serta memberikan peringatan menggunakan suar sinyal dan sirine. Namun, kapal sipil tersebut disebut tetap melaju hingga jaraknya hanya sekitar 150 meter dari frigat Rusia. Komandan Admiral Grigorovich kemudian memerintahkan tembakan peringatan menggunakan senjata ringan ke arah depan kapal. Setelah itu, kapal pesiar tersebut mengubah haluan dan menjauh. Moskow menegaskan awak kapal telah bertindak sesuai aturan navigasi internasional dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah insiden. Media Inggris pertama kali melaporkan peristiwa tersebut. Kementerian Pertahanan Inggris sejauh ini hanya menyatakan masih menyelidiki laporan tersebut. BBC melaporkan bahwa saat kejadian, Admiral Grigorovich yang mampu membawa rudal jelajah kaliber tengah dibayangi kapal patroli Angkatan Laut Kerajaan Inggris HMS Mersey. Insiden itu terjadi 2 hari setelah pasukan Inggris menyita kapal tanker berbendera Kamerun yang diduga mengangkut minyak Rusia yang terkena sanksi.
Militer Israel kembali melancarkan serangan di Lebanon Selatan, meski Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik di seluruh front termasuk Lebanon. Serangkaian serangan drone pada Selasa 16 Juni dilaporkan menewaskan 4 orang dan melukai beberapa lainnya. Menurut kantor berita Lebanon, NNA, serangan pertama menghantam sebuah kendaraan di kota Mefdoun, wilayah Nabite. Ketika warga mulai berdatangan ke lokasi, drone Israel kembali menyerang area tersebut. Serangan berikutnya menyasar kendaraan lain di kota yang sama, sebelum sebuah kendaraan di kota Chokin yang berdekatan juga dihantam. Tim Otoritas Kesehatan Islam, Asosiasi Pramuka Risalah Islam, dan Palang Merah Lebanon dikerahkan untuk mengevakuasi korban tewas maupun korban luka. Serangan terbaru ini terjadi di tengah gencatan senjata yang rapuh yang telah berlaku sejak 17 April 2026. Insiden tersebut juga berlangsung setelah Washington dan Teheran menyepakati penghentian permusuhan di semua lini. Menurut data resmi terbaru, operasi militer Israel di Lebanon sejak 2 Maret telah menewaskan 3.826 orang dan melukai 11.851 lainnya. Konflik itu juga menyebabkan lebih dari 1 juta warga mengungsi. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantu menghidupkan kembali dialog dengan Korea Utara. 과거의 군사시설 기기는 당시에 환경에는 적합했으나 오늘날 현실은
Lee berharap Trump dapat menggunakan kedekatannya dengan Kim Jong-un untuk mendorong terciptanya perdamaian di semenanjung Korea. Menurut kantor kepresidenan Korea Selatan, Lee meminta Trump memimpin upaya penyelesaian masalah Korea Utara, sebagaimana Washington disebut berperan dalam meredakan konflik di Timur Tengah. Trump pun menyatakan kesiapannya untuk membantu mencari solusi atas persoalan tersebut. Permintaan itu muncul tidak lama setelah Trump mengunggah foto pertemuannya dengan Kim Jong-un di Singapura pada 2018. Namun, upaya pendekatan yang ditempuh Lee sejauh ini belum mendapat sambutan dari Pyongyang. Korea Utara tetap menyebut Korea Selatan sebagai musuh yang paling bermusuhan dan berulang kali menegaskan statusnya sebagai negara nuklir yang tidak dapat diubah. Pengamat Universitas Studi Korea Utara di Seoul, Yong Mo-jin, menilai peluang pertemuan baru antara Kim dan Trump masih sangat kecil. Menurutnya, dari sudut pandang Pyongyang, hampir tidak ada alasan bagi Korea Utara untuk kembali membuka pembicaraan dengan Amerika Serikat. Di tengah hubungan yang tetap dingin dengan Seoul, Kim Jong-un justru mempererat kerjasama dengan Rusia dan China. Korea Utara diketahui telah mengirim pasukan dan amunisi untuk membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina. Sementara, Kim juga baru-baru ini menerima kunjungan Presiden China Xi Jinping di Pyongyang.